teman-teman semua, kembali lagi nih di series Yuk Cari Tahu. Siapa sih yang tidak kenal dengan media sosial? Hampir semua orang pasti memiliki yang namanya media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, atau lain sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu, media sosial adalah sebuah sarana digital yang bisa digunakan untuk kita berkomunikasi dan bertukar informasi dari berbagai kalangan tanpa batas ruang dan waktu. Bukan hanya itu, media sosial juga kerap digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, baik hobi ataupun hal-hal menarik lainnya. Kendati demikian, media sosial juga memiliki sisi negatif bagi para penggunanya loh. Terkadang, tanpa kita sadari, ternyata media sosial mampu membuat kita lupa waktu. Bahkan, media sosial juga berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental kita, yang mana bisa saja terpapar oleh konten negatif dari media sosial tersebut. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari dampak negatif penggunaan media sosial. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa medsos atau puasa media sosial. Puasa medsos adalah suatu metode untuk kita mengistirahatkan diri dari seluruh aktivitas bermedia sosial, yaitu dengan cara menghentikan penggunaan media sosial dalam jangka waktu yang dapat ditentukan oleh masing-masing dari kita. Biasanya, metode ini dapat dilakukan ketika seseorang sudah mampu dan paham akan batas-batas kemampuan dirinya. Apabila kita sudah merasakan dampak miring dari media sosial tersebut, maka pada saat itulah kita bisa melakukan puasa medsos ini. Jika terbesit sebuah pertanyaan, mengapa media sosial mampu mengganggu kesehatan mental kita? Jawabannya, ternyata media sosial itulah yang bisa membuat kita berlebihan saat menanggapi apa yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, ketika kita memposting suatu hal di media sosial, biasanya bagi sebagian orang, mereka akan berharap dan menunggu teman-temannya di media sosial itu untuk meninggalkan like atau komentar. Yang mana secara tidak langsung, hormon dopamin kita akan bekerja dan setelah itu kita akan merasa senang. Begitu pula sebaliknya, ketika kita telah mengharapkan like dan komentar yang berisi pujian, namun tidak terwujud, itu justru akan berdampak buruk bagi mental kita. Karena biasanya, harapan yang tidak bisa tercapai dapat membuat kita merasa kecewa dan sedih. Kemudian, secara tidak langsung, mental kita akan terombang-ambing dan berujung pada penyalahan terhadap diri sendiri. Dengan melakukan puasa medsos, kita bisa lebih peduli terhadap diri kita sendiri. Salah satunya adalah dapat mengurangi perasaan FOMO atau Fear of Missing Out, meningkatkan kualitas tidur, menghindari resiko depresi, dan gangguan psikologis lainnya, serta mencegah potensi kerusakan sel otak dan bisa membuat otak lebih fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Mari kita perdalam kembali terkait dampak-dampak positif dari puasa medsos itu sendiri. Yuk cari tahu! Penggunaan media sosial yang berlebih membuat kita terpapar banyak sekali informasi dan tren-tren dalam satu waktu. Hal ini membuat kita memiliki perasaan tertinggal atau FOMO apabila tidak menjadi bagian dari tren tersebut. Jika hal ini berlanjut, gejala psikopatologi atau kepribadian yang mengarah kepada perilaku buruk bisa muncul dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti perasaan tertekan, perubahan mood, dan energi rendah atau perasaan lelah. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penggunaan media sosial berlebih mampu mendatangkan beragam gangguan kesehatan mental. Maka dengan puasa medsoslah, kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut. Sebab, penggambaran mudahnya, kita seperti sedang menahan godaan dan haluan dari apa yang disuguhkan oleh media sosial itu sendiri. Dengan catatan harus konsisten ya. Selain mengurangi perasaan FOMO dan stres, ternyata puasa medsos juga dapat membawa perubahan positif pada kualitas tidur. Orang-orang yang kian hari semakin adiktif terhadap internet, biasanya menjadi kurang peduli akan jam tidurnya. Siang dan malam terus memandangi layar ponsel yang mengakibatkan dampak buruk pada kualitas tidur sehingga menjadi berantakan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh periset Alzheimer dari University of Kentucky, Paul Murphy, penggunaan media sosial yang berlebih, apalagi mengkonsumsi konten-konten negatif seperti kekerasan dan pornografi, rupanya dapat memicu kerusakan pada sel saraf otak kita loh.
Oleh karena itu, dengan puasa medsos, kita bisa dengan mudah terhindar dari momok menakutkan tersebut. Mengingat dampak negatif dari kecanduan media sosial dapat membuat relasi dunia nyata kita terganggu, maka dengan puasa medsos kita bisa lebih fokus dan sadar secara penuh dengan apa yang sedang kita rasakan dan lakukan, tanpa pusing memikirkan pendapat orang lain. Pasti penasaran kan dengan puasa medsos ini? Apalagi setelah kita mengetahui beragam manfaat-manfaatnya. Maka dari itu, yuk cari tahu tips dan trik ketika ingin melakukan puasa medsos. Sesuai dengan namanya, puasa medsos mengharuskan kita berpuasa dari sentuhan media sosial, di mana umumnya media sosial yang ragam jenisnya itu terdapat pada ponsel pintar yang kita miliki. Sehingga, menghindari penggunaan ponsel adalah cara yang tepat untuk mengatasinya. Cara lain untuk kita melakukan puasa medsos selanjutnya adalah mencari hobi yang tidak ada kaitannya dengan teknologi itu sendiri. Mungkin saja kita bisa mencari haluan lain dengan bermain alat musik, atau mungkin membaca buku, menulis, dan masih banyak lagi. Yang pasti, hobi baru tersebut bisa kita jadikan sebagai pengganti kehidupan dunia maya. Di tengah-tengah kesibukan bermedia sosial, kita juga harus mendedikasikan waktu kita kepada orang-orang tersayang dengan bertemu atau berkumpul secara langsung, melepas rindu, saling bertukar cerita, hingga berbagi informasi. Hal tersebut juga dapat membantu kita dalam meredakan stres akibat dari bermedia sosial yang terlalu berlebihan. Nah, jika kita ingin berpuasa medsos tetapi masih perlu genggaman ponsel, mungkin cara yang satu ini bisa kita coba, yaitu dengan menghapus media sosial yang kita miliki selama 30 hari atau 1 bulan. Dengan demikian, kita bisa tetap menggunakan ponsel untuk keperluan lain tanpa bersinggungan dengan kicauan media sosial. Selain itu, jika kita merasa cukup lelah secara mental karena telah lama bermain medsos, tidak ada salahnya jika kita melakukan konsultasi kepada psikolog. Ruang konseling atau bimbingan konseling dapat membantu kita melepaskan emosi yang berada dalam diri kita dengan menceritakan seluruh permasalahan atau keluhan yang sedang kita alami. Justru, hal tersebutlah yang disarankan jika kesehatan mental kita terganggu, agar mendapatkan treatment atau penanganan yang tepat untuk menjaga kesehatan mental. Jangan pernah menganggap bahwa pergi ke psikolog merupakan suatu hal yang tabu. Justru, psikologlah tempat yang tepat untuk memperbaiki pengendalian diri kita. Nah, itu tadi pembahasan terkait puasa media sosial. Harapannya, kita semua bisa mengendalikan diri dalam bermain medsos, agar terhindar dari dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh media sosial itu sendiri. Dari video tadi, kira-kira apakah kalian pernah melakukan puasa medsos? Kalau aku sih udah, gimana kalian? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa untuk subscribe serta like video ini, dan sampai jumpa di series Yuk Cari Tahu selanjutnya!